Itu harus lebih dikampanyekan lagi kan, karena itu kan jadi tempat untuk nyamuk berkembang biak, virus-virusnya. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Bangkit. Bangkitnya ada nggak? Ada di dalam. Oh, yaudah gue cuma mau wifi doang sih. Oh. Temennya Bangkit juga. Iya. Mau gue panggilin Bangkitnya nggak? Oh, boleh banget. Kit. Yeah. Kit, tamu. Bentar, apa sih? Wilma, ya Allah. Ini lagi ngapain lo? Nih gue Jadi- mau wifi lu ya, Hah? mau ngupload data. Oh, jadi anestesi lo ngambil? Jadi doain aja. Iya, amin ya Allah. Mudah-mudahan deh lo nih. Ya, tapi gue bawanya cuma dua, apa deh buat lo deh. Gue pinjem Main ya? Pakai aja. Apa yang dipakai? Itu makanya nih lu nggak mau ngenalin dulu siapa? Iya, Gue di tengah-tengah kalian nih. Gue kira lu udah pada kenal, lo temen gua, lupa. Sebentar, Iya. gue tuangin teh dulu. Gue buka masker ya. Iya, nggak apa-apa. Ini jadi Wilma ini adalah tetangga gue, sekaligus teman lama gue dari kecil. Dia lagi ngambil specialized anestesi gitu. Apa dokter? Iya. Dokter, percaya nggak lo? Hebat kan gue? Kok lu bisa kenalan dokter? Lu keren juga. Iyalah, gua orang kaya. Nah ini Doroy, sahabat Oke. gua. Biasanya gua pinjemin. Ya kan pandemi. Lu yang minjem. Iya, gua yang pinjemin. Gua minjem, lu minjem. Gua minjem sama lu. Betul. Iya. Ini semenjak pandemi kan gua ada pengurangan gitu, makanya gue sering banget minjem sama Doroy, baik banget dia. Ntar lu kalau mau minjem sama dia aja, dia sama gue. Boleh ya? Boleh. Nggak salah, dokter loh. Gue yang minjem dong. Iya juga. Yaudah minum dulu lah, silakan. Iya. Oke, thank you. Udah, tapi udah Udah, beres. gue udah beres tadi. Oh, emang rutin kesini? Enggak sih, cuman tadi karena wifi di rumah gue mati. Udah gue numpang Ya wifi biasa aja, tetangga. Gue pikir lu emang apa ada charge per jam gitu. Biasa kan lu Emang gue dia. Mumpung dokter nih seru, gue pengen nanya-nanya. Oh ya udah, silakan lah. Nggak apa-apa ya. Ya, Siapa boleh. tadi namanya? Wilma. Wilma ya. Biasanya ditarifin, tapi karena lu temen gua dan dia temen gua. Gue bayarnya sama lu. Iya. Nggak apa lu tanya aja, nggak apa Wil ya. Boleh, Dia soalnya boleh. ini rada-rada suka kumat dia, penyakit banyak dia. Namanya juga orang susah. Nggak minum obat rutin ya? Gue mau nanya nih, kan kita pandemi sekarang nih lagi pandemi COVID nih. Tapi kok di deket tempat tinggal gue itu makin banyak tuh penyakit-penyakit justru yang bukan COVID-nya nih. Kayak kemarinnya lagi rame DBD, cikungunya. Itu Ya juga ya. memang daerah gua doang atau memang sebenarnya itu gara-gara pandemi ini orang males bebersih mungkin, atau karena musim hujan? Emang ngaruh nggak sih pandemi dengan penyakit-penyakit lainnya? Nah itu dia, memang harusnya lebih aware juga ya untuk penyakit-penyakit di luar COVID kan, karena kita lagi musim hujan juga nih. Dan kampanye untuk 3M yang menutup, kemudian Menguras. ya mungkin apa? Menutup, menguras. Menguras, iya. Iya kan? Membakar. Bukan. Iya benar, sama membuang sampah dengan pada sampah, tempatnya itu, iya. itu harus lebih dikampanyekan lagi kan, karena itu kan jadi tempat untuk nyamuk berkembang biak, virus-virusnya di jentik-jentik nyamuknya. Jadi memang ada peningkatan untuk DBD di beberapa rumah sakit di Jakarta ini sih semenjak pandemi ini. Kita fokus di 3M-nya COVID ya selama ini Iya, kan, pakai ternyata masker. ada 3M yang lupa lain. lah. Iya, padahal kita. itu 3M yang dulu tuh, Iya. sampai ada iklannya di TV. Iya, gencar banget. Tapi kan banyak banget nih habit-habit kita yang berubah nih selama pandemi. Kayak gua kalau nggak gua kerja di rumah Doroy, kalau nggak gua di rumah gua. Terus gua kayak kurang aktivitas. Kalau dulu kan bisa sana kemari, sana kemari, mencelok gitu. Aktivitas ada gitu keluar. Tapi Makanya sekarang banyak lagi. Iya dong. Ngemilnya, ya kan? Lu tau gua Wilma. Nah, ini ada dampaknya nggak nih buat kita nih, apalagi ya masih muda, tapi kan kita juga harus waspada. Bagaimana nih menurut Dokter Wilma? Oke, jadi memang Wilma untuk- Harahap ya? Oh bukan. Oh itu temen gue.
Jadi memang semenjak pandemi kan kita banyak work from home. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada aktivitas fisik yang harus kita lakukan kan. Jadi makannya banyak, aktivitas fisiknya kurang. Jadi penyakit apa sih yang bisa menghantui di zaman seperti ini? Itu kenaikan berat badan, obesitas ya kan. Nah kalau udah obesitas itu nanti bisa kena penyakit-penyakit yang lain kayak apa? Diabetes, hipertensi ya kan. Jadi gimana sih cara mencegahnya? Ya kita harus rutin untuk olahraga seminggu minimal 5 kali. Kemudian dalam satu sesi 30 menit. Tapi itu rutin loh olahraga. Kalau misalnya lu bangkit cuman olahraga sekali-sekali sesuai kemauan lu sih itu bukan olahraga ya. Iya kan? Gitu. Yang penting update Instagram dia. Iya, sama kayak sobat-sobat miskin coba disapa dulu tuh. Olahraga Sobat-sobat cuma gue buat sana. update. Iya kan tren betul gitu. enggak? Kayak gitu. Kita Terus makan juga harus diperbaiki pola makannya, yaitu lebih banyak porsinya sayur dan buah-buahan gitu. Karena kita tuh Ngambilnya banyak nggak sehat. Karena kita banyak duduk sih ya belakangan Iya. ini Iya. kan WFH duduk terus nggak jarang gerak, minum air putih juga lupa tuh biasanya lupa. udah gitu tuh. Biasanya gue minumnya sirup sih orang kaya kan biasanya. Wah, Tahu lah gula. gue. Iya, Wilma. Makin gemuk lagi dong. Iya. Emang Bukan dia tapi. kalau kebiasaan misalnya gue gitu maunya minumnya es teh manis gitu, kebiasaannya itu kurang baik juga ya kalau sampai rutin. Ya sebaiknya sih jangan ya, karena kan kalau es teh manis itu kan gulanya kan banyak banget gitu. Sedangkan Kalorinya aktivitas ya benar kalorinya banyak, sedangkan aktivitas fisik kita juga kurang kan. Jadi itu harus mulai dikurangi. Apa tuh? Berarti kan kalau misalnya ada diabetes yang lo sebutin ya kayak bisa mengundang dampak-dampaknya bisa berpenyakit si diabetes, stunting. Nah, stunting tuh apa sih? Stunting. Heeh. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu kurang daripada usia rata-ratanya. Jadi kita kalau misal ibu-ibu nih yang di rumah udah tahu biasanya ke posyandu kan suka ada tuh kartu menuju sehat yang rutin kontrol nanti berat badan sama tinggi badannya. Nah kalau misalnya ternyata di bawah 2 deviasi Z score-nya itu udah dikatakan stunting gitu untuk usianya. Nah itu artinya gagal tumbuh. Jadi Berarti ini habit yang sekarang ini yang jarang beraktivitas ini bisa mengancam si anak-anak kecil juga gitu ya? Atau si dari ibu-ibunya malah justru? Jadi stunting ini bukan hanya masalah habit, tapi masalah dari keseluruhan sosial ekonomi, kemudian dari pengetahuan si ibu untuk asupan gizinya ketika hamil. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak dari usia kehamilan sampai nanti anak usia 3 tahun itu perlu diperhatikan sekali. Karena stunting ini adalah efek jangka panjang dari kesalahan gizi yang diterapkan oleh ibunya dari hamil sampai anak-anaknya usia 3 tahun. Sumpah efek domino banget ya. Tapi kalau misalnya nih anak udah stunting ya, misalnya bisa diperbaiki nggak sih? Stunting tidak bisa diperbaiki tapi bisa dicegah. Karena kan dia sudah efek dampak Udah kena panjangnya gitu ya? gitu. Jadi kita lebih baik untuk mencegah kan. Iya Ingat kan sih. tagline-nya Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Gitu. Pendaftaran lebih baik daripada penyesalan. Apa sih gua? Siapa sih gua? Bingung gua. Udah minum dulu sih. Iya. Iya. Sebentar. Ya, Gue minum jadi dulu. Tadi minum. ada dokter nih, gue seneng jadi pengen ngobrol. Oke, jadi sebenarnya kan kita udah jarang gerak nih sekarang. Tadi udah dibilang olahraga. Ada hal lain yang perlu diperhatikan nggak nih kita di rumah nih? Penyakit sebenarnya yang berbahaya buat kita di kondisi kita jarang bergerak ini. Tadi kan kalau stunting tuh faktornya luas ya, bukan cuma pandemi gitu. Kalau nggak bergerak ini ada orang bilang nanti kena jantung lu. Emang bisa ngaruh gitu? Diabetes karena tadi gue konsumsi gula misalnya gitu ya. Tapi emang ada penyakit lain nggak sih yang kayak bahaya nih kalau karena perubahan gaya hidup sekarang? Iya pasti penyakit kronis ya. Tadi yang udah dibilang diabetes, darah tinggi, terus kemudian stroke juga. Karena kalau ada diabetes dengan darah tinggi itu udah jadi faktor resiko untuk nanti kedepannya 10 tahun sampai 15 tahun lagi untuk terjadinya stroke gitu. Banyak loh sekarang stroke di usia muda itu banyak karena kita tahu kan zaman sekarang kita makannya kan banyak yang junk food ya kan. Ya lu tau lah, gua Ya. sendiri gimana lah gua bisa masak. Kalau order tinggal mencet-mencet dateng kan. Makanya bagi makanan lah Wilma. Minta yang sehat. Lu mau nggak peduli sehat enggak, yang penting gratis. Yang penting murah ya. Kelihatan sih mukanya muka gratis aja. Iya. Oke Ya, nih, gitu. gue Apa? berguna ya. Iya Ternyata dong. lu ada
teman Ada gunanya gak gua? Ada gunanya. Biasa dia kalau ke tempat gua tuh kalau nggak ngeluh ngomel. Oh gitu. Iya, curhat ada aja ini. Nggak ada info yang didapat untuk Iya, pengetahuannya. makanya ini. Nobita punya Doraemon, gue punya Dora. Tapi anyway, nih ada nggak tips dari lo nih Wilma yang memang sangat mudah ya diterapkan oleh sobat-sobat miskin kita? Nggak bercanda. Aduh, gue ngomongnya sobat miskin dulu, maaf ya, nggak bercanda saya. Sobat sejahtera yang sehat-sehat, ya, ada tips nggak yang memang praktis tapi bisa gampang banget diterapkan, lalu bisa membuat kita semua sehat dalam situasi pandemi saat ini. Oke, jadi Coba silakan bisa. Oke, jadi dikasih tipsnya tahu. yang pertama yaitu harus jangan lupa minum air putih minimal 3 liter, 2,5 sampai 3 liter per hari supaya kita tidak dehidrasi, kemudian metabolisme juga lancar. Terus yang kedua, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Kenapa? Karena banyak vitamin C yang di dalam terkandung di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu untuk menjaga stamina kan gitu. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup, tidur malam 8 jam. Lu suka begadang kan? Iya. Nah, begadang itu menurunkan daya tahan tubuh. Jangan begadang dong. Lagunya siapa? Beda artinya Abang Haji Roma. Iya. Nah, terus olahraga itu juga paling penting, aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya lu ngepel, kemudian Berantem bisa nyuci, berantem? Nggak bisa ya? Fisik juga. Kalau gua rajin ngepel nyuci udah dong. itu sebenarnya tidak termasuk ya gitu. nggak Itu kan termasuk. itu habit aja, kebiasaan. Jadi olahraga itu penting banget di luar yang tadi disebutkan itu. nggak Rutin, termasuk ya, rutin. ternyata ya. Olahraga itu baru dikatakan olahraga oleh WHO jika dilakukan dengan rutin. Seminggu berapa kali? Minimal 5 kali. Astagfirullahalazim. Males lo ya. Nyaksa namanya. Maksudnya 5 kali beneran? Beneran, Berapa 5 menit kali. sehari tuh? 1 kali 30 menit. Astagfirullah. Nggak terlalu lama lah ya. Ya kan jogging Dulu zaman sekarang. Ya kan kesannya kan lagi- kalau olahraga tuh 2 jam gitu kan. sepedaan. Bisa nggak kalau olahraganya overthinking itu capek juga loh? Iya juga sih ngabisin Iya. kalori ya. Iya. Mikirin orang. Terus apa lagi? Udah itu aja. Berarti minum air 2,5 liter sampai 3. Terus makan buah-buah dan sayur-sayuran. Terus gizi Tidur. seimbang lah ya. Ya, Tidur yang cukup. tidur yang cukup, Olahraga olahraga. minimal 5 kali seminggu 30 menit 30 sehari. menit. Nah, vitamin emang kagak kita konsumsi nih, Wilma? Vitaminnya kan udah ada di buah-buahan dan sayur-sayuran tadi. Oh, alamiah ya, Bun. Iya, gitu. Berarti nggak perlu ya sebenarnya untuk konsumsi vitamin tambahan atau apa? Boleh aja, tapi yang pasti utamanya harus makan sayur-sayuran sama buah-buahan. Tapi kalau mau tambah, boleh. Boleh. Asal jangan berlebihan gitu ya. Iya. Bangkit, gue balik ya. Apa? Soalnya gue mau ada beresin Oh, ya hijau Allah, lagi. siaran banget. Sorry ya. Ini nanti kan kita bisa lanjut lagi. Ngomong kayak lu ya. Gak ada kerjaan. Thank you lu, thank you Iya, banget. sama-sama. Terima kasih ya, Wilma ya. Makasih ya. Ya. Sukses spesialis Ya udah. anestesi. Sip. Oke. Terakhir Dah. kalau lulus ya. Wah, pasti deh. Nah, Dadah Wilma, ya. sehat-sehat. Ya udah, gue tinggal dulu. Apa? Bau gosong. Ya makanya aku juga nyium dari tadi. Buruan, gue tinggal dulu ya. Ntar gue lagi goreng tempe buat lo. Hai, cuma mau ngasih tahu aja nih, kalau semua proses syuting cakap tak cakap sudah melalui protokol kesehatan yang berlaku. Bener banget, kita sudah ngelakuin swab sebelum syuting, tetap menggunakan masker dalam perjalanan menuju ke tempat syuting, dan yang pastinya tetap menggunakan hand sanitizer. Kayak gini nih, di tangan ya, jangan di tanaman. Mati tanaman gua lama-lama. Ini bangkit. palsu. Nih kasih tahu aja nih, ini palsu ya. Palsu. Yaudah, yang penting tetap jaga kesehatan dan tetap sejahtera. Sehatnya juga. Oh iya, tetap Sehat dan tetap sehat dan sejahtera. Ribet lu. Udah sono ah. Cakap tak cakap, yang penting mantap.